Halo, perkenalkan saya Izzat Anabs dari kelas IP 102. Di sini saya akan mempresentasikan makalah jurnal itu tentang manfaat open source software dalam perspektif mahasiswa Unsia. Komputer beserta perangkat-perangkatnya termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masa ke masa, yang salah satunya adalah berkembangnya dalam pengetahuan OSS. OSS atau yang lebih dikenal dengan open source software adalah perangkat lunak yang kode sumber aslinya dapat dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Karena keberadaannya yang mudah dimodifikasi dan mudah didapatkan, banyak sekali orang yang bisa menggunakan atau mengakses OSS tersebut, yang salah satunya adalah mahasiswa Unsia. Pada penelitian kali ini dilakukan metode studi pustaka dan metode survei kuesioner terhadap mahasiswa Unsia untuk mengetahui sejauh mana OSS dapat memberikan kemanfaatannya. Berdasarkan penelitian ini didapatkan jawaban bahwa OSS memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa Unsia, dan penggunaan software atau dengan kata lain OSS memiliki manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa Unsia. Jadi poin pendahuluan, teknologi komunikasi terus berkembang dari masa ke masa, dari masa prasejarah, masa sejarah hingga masa modern. Jika di masa prasejarah manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan-lukisan gua, manusia pada masa sejarah sudah berkomunikasi melalui tulisan. Hingga kini di masa modern, teknologi komunikasi membuat proses komunikasi menjadi sangat praktis melalui internet dan komputer. Perkembangan teknologi komputer tidak terlepas dari perkembangan perangkat lunak. Juga sejarah perkembangan perangkat lunak sendiri terbagi menjadi 4 periode, meliputi 1 era pionir, 2 era stabil, 3 era mikro, 4 era modern. Perkembangan teknologi perangkat lunak yang pesat dipengaruhi oleh revolusi yang terjadi dalam distribusi software. Pada masa awal, perangkat lunak dikembangkan di laboratorium, universitas, dan perusahaan. Perangkat lunak ini kemudian didistribusikan sebagai hak milik eksklusif atau proprietari. Artinya, perangkat lunak hanya didistribusikan file binarinya saja, dan source code perangkat lunak bersifat tertutup dan menjadi rahasia developer. Di sisi lain muncul konsep open society, masyarakat terbuka, yang menganggap proprietary software akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Paradigma ini menyerukan agar kode sumber perangkat lunak bisa tersedia secara terbuka. Dengan kode sumber perangkat lunak yang terbuka, diharapkan perkembangan perangkat lunak jauh lebih masif. Semua pihak bisa terlibat sebagai pengembang, dan ilmu pengetahuan pun akan berkembang jauh lebih cepat. Ketersediaan kode sumber perangkat lunak ini kemudian lebih dikenal dengan istilah open source. Dalam dunia akademik, popularitas software-software yang didistribusikan sebagai open source dengan cepat meningkat dan diterima baik oleh kampus, akademisi, engineer, penelitian, dan ilmuwan. Bagaimana dengan Unsia? Apakah Unsia juga merasakan manfaat dari keberadaan software yang didistribusikan secara open source? Kami bermaksud menjawab pertanyaan ini dengan melakukan penelitian singkat tentang persepsi mahasiswa Unsia terhadap perangkat lunak open source, dan apakah mereka merasakan manfaat dari distribusi perangkat lunak open source. Jadi untuk mengetahui seberapa besar manfaat OSS bagi mahasiswa Unsia yang akan menghasilkan peningkatan berturut-turut lebih lanjut yang dilakukan pada perangkat lunak open source. Nah, untuk metode penelitian, studi lapangan dilakukan dengan metode survei kuesioner untuk mendapatkan data-data perspektif mahasiswa Unsia terhadap distribusi software open source. Kuesioner akan dibuat melalui Google Form dan disebarkan kepada mahasiswa Unsia. Untuk poin studi pustaka,
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur beberapa jurnal ilmiah yang membahas tentang open source sebagai data sekunder yang melengkapi analisa dan pembahasan terhadap data-data hasil survei kuesioner. Ya, jadi hasil pembahasan. Target capaian dari penelitian ini adalah capaian minggu ke-14 hasil survei kuesioner pemanfaatan OSS. Capaian minggu ke-16 literasi ilmiah mengenai distribusi software dan laporan hasil survei mengenai pemanfaatan OSS bagi mahasiswa Unsia. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka software. Menurut Abi Braden, software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi data atau program yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer dan melakukan aktivitas tertentu. Istilah software juga sering digunakan dalam menjalankan sebuah aplikasi, skrip, dan program yang sedang dijalankan dalam sebuah perangkat. Poin open source. Istilah open source mengacu pada sebuah program atau perangkat lunak gratis di mana kode sumbernya dapat dilihat oleh siapapun dan bisa dimodifikasi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan istilah di atas, dapat kita simpulkan bahwa open source software merupakan perangkat lunak yang kode sumber aslinya dapat dimodifikasi dan distribusikan secara bebas sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, di sini kita dapatkan hasil survei kuesioner. 1. Software apa yang Anda ketahui? Mozilla Firefox mendapat jawaban sebanyak 83,5% atau 35 orang dari 42 koresponden. Yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan software di atas? Dan mendapatkan jawaban setiap hari, mendapat jawaban 42,9% dari atau 18 orang dari 42 koresponden. Yang ketiga, software di atas adalah software open source. Dan mendapatkan jawabannya iya. Ia mendapatkan jawaban 88,1%. Apakah Anda tahu apa itu open source? Ya, ia mendapatkan jawaban 88,1%. Kalau iya, open source menurut Anda adalah memiliki source code yang dapat diakses siapa saja. Mendapatkan jawaban 76,2%, 32 orang dari 42 koresponden. Seberapa besar manfaat mendistribusikan software open source untuk kalangan mahasiswa? Sangat bermanfaat, mendapatkan jawaban 85,7%, 36 orang dari 42 koresponden. Yang ketujuh, kenapa Anda menggunakan software open source? Jawaban gratis, mendapatkan 85,7%, 36 orang dari 42 koresponden. Yang kedelapan, apa yang bisa dikontribusikan dalam software open source? Jawaban menggunakannya mendapatkan 71,4%, 30 orang dari 42 koresponden. Yang kesembilan, apa kekurangan software open source? Fitur tidak lengkap, mendapat jawaban 47,6%, 20 orang dari 42 koresponden. Poin kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, open source dalam perspektif mahasiswa Unsia memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan software atau memiliki manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa Unsia. Nah, untuk poin saran, pada penelitian ini membutuhkan ketelitian, waktu yang cukup, dan metode pelaksanaan yang baik untuk tercapainya kesempurnaan dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis adalah diperlakukannya lebih banyak koresponden untuk menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diberikan agar hasil jawaban yang didapat lebih mewakili dari mahasiswa Unsia secara keseluruhan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.